Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali lagi dengan saya Mana Aini. Pembahasan kita selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga, ijma ulama melalui ijtihad para ulama. Ijtihad secara bahasa etimologis, kata ijtihad mempunyai arti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik pikiran maupun fisik. Secara istilah terminologis, kata ijtihad pengertiannya yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Berdasarkan pengertian tersebut, ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad untuk membentuk atau mengeluarkan hukum dari suatu dalil dan ijtihad untuk menerapkan suatu hukum. Syarat melakukan ijtihad yang pertama, mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah. Dua, mengetahui hadis hukum baik secara bahasa maupun secara istilah. Tiga, mengetahui ayat atau hadis yang telah dibatalkan atau mansyu' atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengetahui ayat-ayat atau hadis yang mendasarkannya. Empat, mengetahui masalah yang menjadi ijma menyangkut hukum dan tempatnya. Lima, mengetahui masalah qiyas. Enam, menguasai bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. 7. Mengetahui ilmu ushul fikih. 8. Mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Fungsi ijtihad. 1. Menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. 2. Upaya memahami isi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak jelas sehingga secara langsung tidak dapat dipahami kecuali dengan cara ijtihad. 3. Mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, ihtisan, dan maslahat musalah. 4. Pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah karena ayat dan hadis yang jumlahnya sangat terbatas dapat menjawab berbagai masalah yang jumlahnya tak terbatas. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma, yaitu kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 2. Qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya, karena di antara keduanya ada persamaan sebab hukum atau ilah. Selain dari 3 sumber hukum Islam tersebut, ada lagi hukum yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu hukum taklif atau syar'i. Pengertian hukum taklif yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh tiap mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, dengan konsekuensi dan sanksi yang telah diterapkan. Hukum taklif terbagi menjadi 5, yaitu wajib atau fardu, atau suatu keharusan, yaitu segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan oleh seorang mukallaf. Wajib syar'i yaitu ketentuan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Wajib akali yaitu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Fardhu ain yaitu ketetapan hukum yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Contohnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan lain-lain. Fardhu kifayah yaitu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Haram yaitu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh yaitu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa namun tidak disukai oleh Allah.